benar-benar 2 bulan tuh gue nggak ambil kerjaan bisa boxing and running. Dapat 2 berapa bulan lu? setengah. Dapat berapa lu? Makanya Iya, dapat berapa tuh? Wah, sponsor. Sponsor. Holy Wings gak bayar, sponsor. Sama sekali Holy Wings gak bayar. Nggak bayar. Sponsor. Tadi lu kedip-kedip kenapa? Padahal gua belum gini loh. Traumanya udah keluar. Nah, jadi pertanyaan. Nah. Enakan duit NFT atau Itu pertanyaannya ke lu, Bray. Dia yang gorengin sendiri. Itu pertanyaannya ke lu. Ada dia yang bikin gue yang rugi, bangsat. Ini podcast apa nih? God Arnold? Lo kalau makan tuh kayak gini nih, gue udah belajar dari video lo, makan tuh caranya bener gini. Harus ditaruh di sini. Sendok bro. Sos, icip-icip sos. Oh. Chip sauce baru begitu. Iyalah. Cuman chef, kita ngundang lu di sini. Lu udah tahu kan kita bakal ngebahas apa? Wah, tahu dong. Masak. Masak. Gua bahas apa aja? Bahas apa aja? Silakan apa? Masa kalah sih? Iya. Oh. Kita masak. Kita bahas NFT. Katanya mau bahas NFT. Cuman yang kita mau tahu kenapa Chef Arnold kalah? Kenapa? Itu dia. Kenapa nggak arah-arah? Once you go in the ring kan itu selalu ekspektasi waktu ikut kompetisi ada menang ada kalah. So Benar. you have to expect to win or lose gitu loh. Benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang awal-awal di podcast sama ini ya pernah ngomong tanyain ekspektasinya apa sih untuk menang? Semua orang pasti pengen menang kalau berkompetisi. Yes. Tapi prepare juga kalah kan. Gitu. Kalau misalnya gue kemarin ditanyain target ini, gue gak ada target. Pokoknya targetnya ya do as the best I can. Tapi journey lu untuk maksudnya kenapa tiba-tiba lu mau ngelawan dia? Boleh nggak ceritain? Soalnya Kan so dia yang random kan? So random kan? Dia yang call out. Iya. Ya udah naikin. Dia kalau kenapa? Gak tahu. Sebut nama lu gitu. Chef Arnold kalau mau dia di bertinju lawan gua. HSS 4 kalau nggak salah. Bukan Bion kan punya dia, beda lagi. Lebih seru mana? Hah, nggak tahu gue. Oke, tadi seru yang kemarin 5 ya. Lebih rame. Lebih rame. Bion 3 juga seru tapi beda. Ya, anyway. Terus dia call out lo. Dia call out gua. Terus ya udah, habis itu gua bilang mati ya udahlah, yain aja sekalian kan. Gua olahraga, fokus sama ini boxing gitu. Ya udah. Lu enggak ada personal issue tapi di dianya. Gua Sempet lah. sebenarnya personal issue itu waktu dia ngegoreng-goreng katanya gua rasis gitu aja. Oh, tapi iya, waktu iya. itu udah selesai. Gue sebelum naik ring itu the day before itu gue udah selesai udah. Oh ya udahlah. Ya Tapi olahraga aja Rasis gimana sih? Dia tapi Cina juga kan? Kan Cina juga. Ya posnya kan di court gue dibilang masalah-masalah Cindo-Cindo gitu-gitu kan. Ya udah itu aja. That's it. Sisanya orang-orang pada bilang katanya dia pernah nge-review restoran. Gue nggak pernah review apa-apa. Restoran belum pernah di-review sama dia sama sekali. Cuman mangkok gue di sini. Tapi terakhir di review kan ya abis fight ya? Gue minta tolong dia untuk menu baru promo 5.000. Enak enggak katanya? Ara-ara katanya. Arah-arah. Ara-ara. Sorry. Kami makan tahu susu dari mana ya? Antapan. Gak iklan sih, gue food biasa juga. Ya, tapi kita mesti support Lumayan ya. UMKM Support lokal. dong. UMKM. Iya. Dia memang dia bilang dia ngefans sama mangkokku, dia sering beli juga gitu kan. Dia juga pernah ngomong di podcastnya Dr. Richard gitu. Terus ya udah dia datang more than happy to collab ya, kita collab. Gitu. Jujur tuh review yang kemarin berarti. Harusnya sih ya. Harusnya ya. Jadi pokoknya lu murni sport ya sebenarnya. Beefing itu sebenarnya ya bumbu-bumbu aja lah gitu ya. Ini beefing ya awalnya pasti ke bawah lah ya. Ya. Tapi gue lihat lagi, Andrit, semua promonya kayak nggak ada yang promosi juga kan. Iya nggak ada yang promosi. Nggak ada yang Cuma promosi. Lu berdua sama ini aja yang Ya, jadi tapi kayak gue meme dulu ya? kan dia kan Instagramnya nggak aktif, Iya. nggak aktif sama sekali bro. Ya udah promosi rame-ramein lah. Udah Tapi emang rame banget ya, berhasil Lu banget nonton? ya. Gue nonton live. live. Ya, gua tuh mau nonton, Streaming. gua udah dapet undangan dari si Ivan Nah, juga. banyak alasan. Cuman ini apa? Kompetitor katanya. Kan calon semua ada di situ. Sales juga nonton ya? Jangan. Tapi memang yang gilanya itu, I think gue sendiri sampai stresnya itu handphone gue tinggalin. Gue dicariin orang minta tiket dong mau nonton yang tiba-tiba terus kayak jam berapa? Jam 5, jam 6, jam 7 tuh kayak tiba-tiba rame banget katanya. Iya. Tiba-tiba ya, semua udah kayak datang mau nonton datang lu. ke IMS gitu. Gila sih. Tapi waktu itu gue maksudnya ya waktu itu kan kita pun juga waktu ngomong sama lu juga kan kita kayaknya kita boxing main-main doang lah. Tapi yang ini kan serius banget nih. And you take it like really Oh, gue deep. semua orang exercise, we exercise, I exercise very seriously juga gitu. Lu turun berapa kilo, Syaf? 12 kilo. Damn. Gue turun 12 kilo dalam 4 bulan. How? How?
Ini micin-micin nggak ada, goreng-goreng nggak ada gitu. Clean Gue ya, beneran makan. nggak minum, nggak nge-vape. Hah? Nggak nge-vape juga? Oh tadinya lu minum dengan nge-vape? Iya. Ada gosip katanya lu jatuh itu sebelum tanding lu pesen McD ayam gole 2. Takut di boy. Gini, I feel healthier than ever. Waktu gue selama exercise sama ini, I feel healthier than ever gitu. Terus ya, I mean, come on naik ring juga. Siapa sih nggak mau menang? Mau menang sih mau pengen menang, tapi Adin ya domba Adin expect Adin prepare that. Kalau misalnya tiba-tiba got knocked out, tapi Tapi epic sebelum juga gitu ya. sebelum kesitunya dulu yang kita penasaran, maksudnya lu olahraganya ngapain aja, iya. makannya kayak gimana, Ada lu basic coachnya nggak? sama siapa, kayak gitu. Oh. Chef ya. Kan maksudnya kan lu kan nggak ada basic dulu, Iya. bener gak sih? Gua ya basic Muay Thai gitu ada. Cuma kalau misalnya boxing itu different. Iya. Muay Thai different. lu Udah lama, tapi nggak naik ring sama ini. Jadi preparasinya pertama disiapin stamina. Dari lari, habis itu dari diajarin cara mukul yang benar, teknik supaya ini, terus habis itu diajarin orang pada pikir kalau misalnya naik ring itu boxing pukul-pukulan itu harus emosi gitu. Justru tambah emosi tambah nggak bisa mikir. Boxing jadi badan lu kaku gitu. Gue diajarin itu self control, cara strategi gitu. strateginya, cara mikirin gimana, ngontrol adrenalin gimana, kena pukul gimana. Ya itu sih basic-basic sama Tapi kemarin coach gua, kayak Joey. Lu kemarin ke kontrol ya. kebawa emosi lu ya. Apa? Dari ekspresi lu lebih banyak boros emosi dibanding si Iya, iya, Pot iya. lu. Round 1 Yang sama Enggak, round dua emosi. Nih, orang nggak lihat ya main ini. Intinya jangan sampai lepas ke ke tali. Karena kurang kencang. Iya, tadi kurang kenceng kemarin ya. Gua nggak berani iya, jatuh. Karena kendor gitu kan. Makanya gua bilang, "Yaudah di tengah aja gitu." Oh iya. Gua waktu naik ring itu, perasaannya beda banget, Bro. Gimana naik pertama kali itu? kasih tahu feel-nya Nih apa? ya, Kan feel ya. ada juga tadi Gini, lu lihat orang pada rame katanya. kalau Gimana lihat lu rame ngerasa semua aneh itu tuh? udah biasa lah ya. Maksudnya lu kan Oh, ya iya, biasa. Master Ya Chef udah biasa. lu udah berapa Beda, kali beda. ngelayanin Jokowi juga rame. Beda banget. Beda. Gini, waktu mau naik ring, Kan dipanggil dulu rame-rame ya. ya, orang-orang gitu iya. kelihatan Lu rame-rame. masih pakai Iya. kimono itu kan. Iya, pakai kimono. Kimono. Iya. Yang apa? Iya. Yang bagus banget kimono dia tuh hitam gitu. Terus waktu naik ring masih kelihatan semuanya. Gue masih tos sama coachnya si Cold Blue sama ini, gue masih tos. Begitu gue dipanggil di tengah, Dek, Iya. langsung tuh. hand toss gini ya, zep itu gelap semua. Anjing. Gue gak denger sama-sama kayak di film-film zep. Anjing. Terus gue cuma lihat muka dia kan. Dan waktu terasa lama banget katanya. Gue kerasanya cepet banget. Oh, lu kerasa malah cepet. Gue kerasa cepet banget, bener-bener cepet. Udah gitu. Gue waktu ngeliat dia gue bilang, gue cuma ingat beberapa kali dong. Ayo kita boxing aja. Habis itu waktu di tengah-tengah, waktu dia jatuh sama ini, gue kayak mau lanjut lagi sama ini, gue takut ke ujung itu. Iya. Dan nggak kerasa pengen Iya. ngelanjutin Waktu lagi. lu jatuhin dia. Iya, nggak Iya, pengen. iya. Dua Gua kali kan? Terus gue bilang, ayo ke tengah gitu. Masih bahaya lu ternyata. Habis gitu, Kalau gua udah gua tonjokin. habis itu waktu ronde keberapa ya, waktu kedua mau habis, atau ketiga mau mulai gitu, gue masih tanya, ayo oke mau ini lagi gitu. Terus dia masih kedip gitu. Kalau nggak salah habis jatuh apa gitu. Habis dia jatuh terus dia lagi Yang gue lihat tuh kayak ayo gitu. Iya, Ayo gitu. Kayak beda ya? Aku mau lagi. ya, hasil Ayu Ternyata apa, baik. masih mau lanjut lagi atau ini gitu. Tapi kan sport ya udah. Terus udah gede ingatnya gua itu yang sebelum jatuh itu ingatnya gua tuh lagi mau left uppercut. Iya, lu mau mukul dia. Gua lagi mau left uppercut terus tiba-tiba gua gua bangun-bangun kayak Lu langkah kata dia pas. gua kena tanya sama coach gua, uppercutnya masuk gak? Dia bilang, udah. Oh ya udah Masih nanya itu gitu ya. Terus gua kayak apa namanya? Gua ingetnya oh ya udah berarti. Itu yang gua mau nanyain, waktu lu kena KO gitu rasanya kayak gimana Iya, sih? rasanya. What happened? Itu semua langsung diem gitu. Gua nggak denger apa-apa. Hilang gak sih? Hilang. Lu Kayak hilang. mimpi, kayak tidur. Blek. Bangun-bangun apa? Bangun-bangun kayak ya Rame kayak lagi, balik shock lagi gitu. kayak kayak lu masih kayak daze gitu loh. Iya, Habis itu iya, gue iya. Badan tanya, lu sakit gak sih atau waktu? Enggak. Enggak sakit kan? kayak kepegang gini doang. Anjing. Gue kerasa kayak Terus tidur aja gitu. Nggak bengkak, nggak memar, nggak apa-apa. Iya kena ini Iya, soalnya iya, pas iya, di iya, spot iya. banget ya. Pas di rahang Dan ya? itu nggak ngeliat gue. Nggak itu pukulan bener-bener nggak kelihatan dia lagi swing gitu. Itu lagi bareng kan lu mukul kan Iya, lu lagi dia. bareng. Dan Boom. Lu pengen fight lagi gak sih waktu itu rasanya? Sebenarnya. Gue tanya, nggak. Mau lanjut saya. Gue tanya sama si Coach Hua kan, lu KO kan masih pasti orang yang nggak pernah black out KO itu pasti ya apa namanya bingung kan. Katanya Coach gue bilang, ya itu apa? Ayo, yuk gue masih ngomong kayak gitu. Ayo lanjut lagi. Terus Coach bilang udah nggak. Berarti udah, berarti gue udah kalah, gue udah nggak tahu itu. sadar ya, Iya. iya.
gitu. Orang yang pada bilang katanya kena KO karena gitu gampang nggak main nih, ya belum pernah aja kena KO gitu kan. Ya, KO pingsan ya. Soalnya kan tapi KO-nya bukan KO tapi lemas ya. tapi gue somehow kemarin kena KO, I'm kind of grateful loh. Kenapa? Karena gue nggak kerasa sakit dan gue nggak ada bengkak, nggak ada memar, Iya. nggak ada pegel. Tapi ada traumanya nggak di lu? Nah, gue latihan lagi. Iya katanya soalnya Nggak. fighter itu habis KO Betul, ada traumanya. betul. dengan Itu gue pukulan yang sampai sama. tanya sama si Paris sama si Doncino. Si Paris sama si Doncino. Paris kan lebih experience kan daripada gue. Gue waktu habis dicek dokter dan lain-lain, kan nggak boleh boxing kan, nggak boleh sparring sampai berapa lama karena otaknya ya. Gue udah CT scan dan lain aman, tapi tetap harus rest. Waktu gue latihan pelan-pelan aja sama si coach gue di Surabaya. Gue tanya, kok mata gue kedip-kedip sama kayak takut-takut kayak gitu. Sekali. Habis itu gue bilang, mungkin nggak biasa lagi mau latihan lagi kan. 2 kali masih kayak gitu. Terus gue bilang sama si Paris, gue WhatsApp tuh si Paris. Anjing, ini gimana nih? Kenapa kok kedip-kedip lagi? Skalor. Iya, kok kayak cupu dia bilang kayak gitu. Kenapa sih? Oh, itu biasa kalau misalnya habis KO main dia bilang kayak gitu, matanya refleksnya masih ada ini. Ternyata ada traumanya juga. Oh, Tapi iya, in terms secara- of fisik lu, kayak pas tidur, kepala lu pusing apa gitu enggak. nggak? Oh enggak ya? Enggak. Pas tidur lu Nggak. ada suara. Kita WhatsApp-WhatsAppan kita sekarang ngobrol-ngobrol. Enggak. Cuman yang gue lihat yang gue nggak sadar itu tuh kayak ya after effect-nya itu ada. Ada. Atau itu kayak apa namanya? Gue liat lampu kayak gitu tuh waktu seminggu tuh buram banget. Gue sampai cek mata tiba-tiba. Gue pikir mata gue ada apa. Kenapa? Ternyata itu semua itu ada kayak apa traumanya dikit gitu. Efek traumanya yang karena waktu naik ring juga semuanya kan gelap menurut gua. Cuma dari spotlight terang. Terus habis itu waktu sparring itu masih tiba-tiba ya itu ada itu kemarin. Tapi nggak bahaya itu ya. Yang bahaya kalau misalnya langsung sparring lagi kena head trauma. Oke. Makanya nggak boleh 6 minggu. Cuman dari sini, Chef. What's next? What's next? Inboxing. Oh, inboxing. Nagih gak? Gua masih Nagih. latihan. Nagih. Nah, gitu lagi. Comeback stronger dia. Nagih. tuh. Jadi nih, Nagih. jadi lu yakin dong ada edisi Arnold Tackling edisi kedua? Gua sih tergantung bos gua. Bini gua. Kasihan loh bini gua dilihat gua jeder gitu di Iya, depan masih gitu. stres ya? Dia juga sebenarnya nggak setuju gua boxing kan awalnya. Kasihan di dianya main nih lah. Gua sih pengen. Oke. But itu konsum lu punya time gak sih? Maksudnya the exercise, kan lu juga ada kerjaan segala macam dan bla bla bla. 3 bulan ya latihan ya? 3 bulan. Gua 4 bulan. 4 bulan. Gua bener-bener 4 bulan itu supaya nggak terdistract. Bener-bener 2 bulan tuh gua nggak ambil kerjaan bisa boxing and running. Dapat 12 berapa lu? tahun. Dapat Terus berapa lu? sawerannya Iya, dong. dapat berapa tuh? Wah, Ya, sponsor. sawerannya. Sponsor. Oliwis gak bayar, sponsor. Sama Tapi- sekali Olivis gak bayar. Enggak bayar. Sponsor. Kali lah pernah naik. Tadi lu kedip-kedip kenapa? Padahal gua belum Eh, deal. iya. Traumanya udah keluar ya? Trauma saweran. Sawerannya dong. Tapi worth it ya ngebayar 4 bulan itu ya. Buat gue sih worth it buat gue sendiri ya. Jadi fighter tuh memang dibayarnya ya lifestyle dia selama 4 bulan itu dikunci untuk mempersiapkan pertandingan di Tergantung satu malam fightersnya kan, itu. tergantung fightersnya kan. Kalau misalnya gue benar-benar gue nggak mau apa namanya. Pertama gue nggak anggap ini sports ngasal. Gue benar-benar latihan. Habis gitu ya kita kalau misalnya gue dibilang celebrity fight sama ini, paling nggak kan we put a respect to the real athletes kan ya. Mereka yang harusnya dapat panggungnya gitu loh. Iya. Ya those two itu sih. Tapi ya gue dapatnya ya worth it ya iyalah. Gue sekarang I feel younger, I feel healthier sama Gue ini. juga badan lu Lebih fit jadi, ya? Kan ketemu Lebih di sehat, acara iya. kan? Masih gede banget, iya. Gede banget. Gini, Iya. udah jadi. Yang jadi pertanyaan, Nah. enakan duit NFT atau Wah, itu pertanyaannya ke lu, Bray. Itu pertanyaannya ke lu tuh. Ada dia yang bikin gue yang rugi bangsat. Tapi Chef gue kasih tahu kalau tarung jalanan, Kotbu udah habis sama lo. Oh, Udah jatuh 2 kali kan? Iya. udah Itu dibuka tuh dia. Iya, kalau udah ditolongin gini kan. Apalagi yang jatuh kedua dia ngegandeng lagi. Aku mau jatuh balik. Narik ya? Narik ya? Tapi gak ada pura ini loh apa namanya kalau misalnya dibilang banyak yang nggak tahu dia waktu swing itu ada pukulan sebelum ronde 2 habis yang kena ke gua yang gua langsung mikir wah ini pukulan lumayan keras. Itu di ronde kedua ya, kenal. Di ronde bukan di muka, di ribs Badan. gua. Kayak gue inget deh Itu momen sebelum itu. gua shotnya. Iya. dep, gua langsung kaget. Ternyata Waktu kenceng. dia swing, wah anjing kencang juga. Padahal Itu seminggu yang justru yang gua kena di sini. yang sakit. Yang sakit 2 ngebekas. minggu gua bilang, kok duit ini swingnya di sini pas di rib itu ada kok. Waktu mau ronde kedua habis kalau nggak salah, dek gua langsung kaget. Tapi umur bedanya berapa sih, Chef? Beda Dia sama 2-3 tahun nggak? 2-3 tahun ya. Oh, Iya, masih gua langsung dek gitu ya. Dek, wah
gue langsung round 2. Wah keren Langsung juga. respect sama pukulannya. Tapi gue nggak yang lucunya waktu gue dikena hook di muka itu, gue nggak memarah-marahin. Tapi yang di rib ini gue seminggu kayak Bekasnya ngilu masih- gitu. iya, iya. Ngilu. Gue like, oh, itu pukulan kenceng loh. Itu. Ah, Lu iya. pernah nonjok Export alatnya ya. Celos gitu gak sih? Powernya Ya, berapa? oh, Kan iya. dia kan sempet, lu sempat latihan sama Celos kan? Hah? Lu sempat latihan sama Celos di Bali Oh, ya? sparring di Sparring pernah ya? Sparring pernah sama Celos. Kami kan kayak gimana? Celos kenceng juga pukulannya. Celos kencang. Tapi kan kita nggak bisa, gua Nggak bisa, dia kan weightnya bedanya beda berapa kilo? Beda jauh, ya. Beda jauh. Gitu. Coba yang gue mau tanya selanjutnya, siapa yang kita ngomongnya selebriti siapa lagi yang di Indonesia yang menurut lo ada potensi jago fighting? Aska. Aska Corbuzier. Aska Corbuzier kan. Oh, ya Aska badannya jangan. Tapi dia underage gak sih? Apa? Underage gak sih? Enggak juga lah. Oh udah 18 Udah puber dia udah. Oh udah. puber. Kira masih 17 gitu. Enggak, udah. Udah mulai bisa bengkokin sendok juga sih. Tapi gini kayaknya ya. Aska is gonna be a good Tapi fighter. Aska lu mau lawan Aska? Enggak lah. Nggak bisa. Nggak bisa berat. Ada nggak yang lu incar, Chef? Gua enggak ngincer siapa-siapa. Iya. Yang penting lu fokus mau naik aja. Ya, lihat lah, we'll see, ya kan. Orang pada bilang, oh kalau misalnya mau rematch sama ini, terserah, gue bilang gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya yang pas, dan juga juga udah boleh, ya kan juga udah boleh. Why not naik lagi, tapi kita bikin yang rame, sambil ngajak semua pro boxer atlet sini untuk naik lagi gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya olahraga, gue masih olahraga. Harus food reviewer enggak? Hah? Harus food reviewer enggak? Dia sampai perang. Sama Jejo beneran deh. Jan boleh nggak Jejo sama ini? Ada kapan ada statement yang bagus tentang pertandingan lo? Apa tuh? Ya jujur kita harus ngalah sama customer sih. Customer adalah raja ya. Aja kan. Goblok lu, Re, goblok. Ada yang ngomong gitu. Ada kita ada komen di TikTok gua. Ya udah lo gimana? Customer ya kan. Ya Allah. Cuman kita kalau berkaca, tapi emang ya kenapa gue juga terjun ke bisnis ini karena ya emang gue ngeliat potensinya emang lagi bagus banget. Maksudnya gue kan berkaca dari Logan Paul, Jack Paul. Logan Paul aja ngelawan Mike Tyson. Iya, Jack. iya, Bro, gila si Logan namanya. Dan maksudnya Si Jack ya? Si Jack si sama Jack si sama si Mike Tyson. Dan menurut lo who's gonna win? Wah, Feeling wah. lo, dari feeling lo setelah lo udah jadi boxer nih. Jack Paul is good. Very Jack Paul good. is good. Very good. Tapi the thing is that Mike Tyson have more experience. Oke. Walaupun dia umurnya ini kan umurnya Beda beda jauh banget. jauh. Bisa dibilang kayak Anthony sama si Paris. Oke. Iya iya iya. Ya kan? iya sih. Anthony have more Atlet dia. apa namanya experience berapa belas tahun kan di One Championship. Dia itu. umurnya tapi kayak masih muda. Oh, udah tua ya? Enggak, udah tua bro. Beda Tapi hampir masih 40 gitu gak sih? 40-ish gitu. Iya, iya. Belasan selisihnya. Tapi masalah Mike Tyson tuh udah kaki-kaki gak sih? Tapi kalau- ya itu bahayanya di Mike kalau misalnya kena pukul telak ya, sama ini ya belum tentu ini kan. Tapi the thing is that his experience, fighting experience udah jauh dari Benar-benar. dari Iya, apa namanya? mentalitinya. Dan Ah, kalau Jack. lu ngeliat Mike Tyson waktu muda sih, waktu umur 20, Iya. beuh. Gila sih. Dos Lu apa ada ini nggak leher sih? beton. Lu ada panutan boxer siapa? Iya, Pak. Jadi kalau si siapa namanya si Paris kan pengennya ini kan apa namanya dia kayak dianggap kayak pengen inspirasinya dia Canelo kan. Canelo. Nah, habis gitu kalau si siapa namanya si Don Chino itu Pitbull Petit Cruz. Oke. Ya ya Nah, Pitbull. Terus habis gitu kalau gua lah ini Bifol. Siapa? Bifol. Bivok. Iya. Iya. Gua gak tau lagi yang mana sih? Terus Yang diganti. Rusia ya. Oh, Rusia. Diganti Canelo Bifol sama Fotonya. fotonya dikirimin ya? kita Dikirimin kalah fotonya. jadi Canelo jual sama Pipa. Lu satu itu ya, satu gym ya? Enggak, tapi kita di Jakarta lari bareng. Sama Don Chino bukan pelatihnya? Oh, Beda. justru Don Don Chino Chino pelatihnya Code mirip Blue. ya, mirip Nah sama kemarin Chino. waktu Si Don James. Chino main, ada temen satu gym gue bilang itu pelatihnya dia tuh bahaya tuh pukulannya gitu. Tungguin aja deh pokoknya ajaran di pelatih bahaya tahu tuh gitu. Jago si James mau gitu. James Mokogin tadi mau bertanding juga katanya. Pelatih lu siapa, Chef? Joey. Joey. Ya, Joey. Pelatih Di gua. mana tuh itunya? Nah, kita Gym ya? private nggak pakai gym. Oh, Gue private. nggak pernah, ya gitu Re. Maksudnya gue sempat kayak mau coba boxing kayak gitu. Mental gue nggak siap gue. Mental ketonjoknya. Mental ketonjok. Iya, gue juga mental ketonjoknya belum. Gue udah latih Bisa juga di dilatih. WSBC. Bisa dilatih, cuma masalahnya naik ring itu benar-benar iya. gila sih. Dari dipanggil nurunin lorong tuh udah berasa nggak? Nah, habis gitu Anehnya. lu bilang pada bilang katanya the crowd 90% is on my favor sama ini. Iya, iya, It's iya. real. Ekspektasinya tambah Termasuk gua, termasuk tambah gua. tambah Tambah berat, tambah berat, bener-bener kayak tambah berat sama ini. Habis itu belum lagi yang ngeramein juga kurang lebih ya gua doang sama HN. Ekspektasinya kerja, juga jualan, tambah iya, iya, iya. waduh. Ekspektasinya gila lah. Naik ring nggak segampang itu, apalagi harusnya kan gua bukan main card.
Iya, main Ada kata lagi Paris. Paris, tapi sebelum Paris juga harusnya ada lagi, tapi di cancel. Ada selanjutnya kalau yang gue mau tanyain, ada possible nggak sih apa adik dari Chef Arnold mau boxing juga? Wah, gua ketemu juga, datang juga dia nonton lu juga ya. Reynold, adik gua. Iya, masa cuma makan es krim doang? No, dia latihan, dia sebenarnya latihan boxing juga. Boxing juga. Tapi kalau naik ring ya nggak tahu, tanya dia. Mungkin kali. Tapi menurut lu dia ada potensi? Udah. Tadi lu mau tanya apa? Chef Arnold. Ya, Jagoan siapa masak? Lu apa? Tadi dia tanya, gua mau tanya. Ada gua. Jagoan dua. Bisa, kita tuh bercanda kemarin. Oke. Orang waktu gua dibikinin konten sama HSS, kira-kira call out siapa daripada call out yang lain, mending gua call out tadi gua sendiri deh. Iya kan, mau call out siapa? Cuma adek lu ada potensi kepengen coba gitu. He's been training boxing, udah di Australia juga ini he's been training. Kalau naik ring gua belum tanya sama dia sih. Buat membalas kode blue gitu kayak di film-film Cina. Adanya Kalau yang membalas maju ya? ke kakak. Itu seru sih. Adanya yang maju Ya tapi sih lu mesti mikirin kodon blue-nya juga, mau turunin berat badan berapa lagi? Iya bro. Oh iya ya. Turun Kode red. Nurun berat badan tuh juga Iya, PR. kalau misalnya nggak terplan dengan baik, terus mepet waktu mau hari H mau weigh in juga KO bos. Tapi combat sport di Indonesia tambah gila ya bentar lagi. Boxing sih, boxing yang Iya, benar-benar naik. karena sekarang orang bisa memperlakukan boxing tuh sebagai sports gitu, enggak yang Nggak cuma caro berantem gitu, doang. iya tawur gitu Cuman enggak, tapi ini sport. ada gitu. ininya juga Chef. Maksudnya gue di dalam industrinya juga masih ada stigma di mana gue juga nyari sponsor kan. And ada beberapa yang sponsor dan yang sponsorin gue tuh masih actually tuh masih kayak lokal, masih gitu. kayak UMKM lah, istilahnya UMKM yang udah nggak UMKM lagi. Iya. Foto. Foto. Nah, ada Evolin juga. Cuman kenapa nih yang kayak negara-negara, maksudnya BUMN atau apa itu belum berani sponsor karena menurut mereka lu kekerasan. Masih negatif Padahal ya, itu sebenarnya ya kita udah ada Olahraga. gitu. Sports. Cuman Makanya- stigma itu yang maksudnya menurut gua akan membikin susah berkembang. Jadi ya isanya yang bakal mau sponsorin lu ya. Iya, Either way, kalau nggak itu lu mau tahu kan apalagi judi. Judi. Kalau itu kan Dan dapat itu lah cuma nggak bisa. dilanggar, tapi Iya, duitnya nggak pada boleh. keluar. Ya, kita Tapi kan nggak mau. Iya. Iya. Kenapa enggak, Ji? Ya. Gue masih warga negara Indonesia nih, bukan Cina. Wah, apa ini? Apa lagi nih? Turun 3. Sumpah. Bisa bikin. Gua udah diet. Sedikit lama gua udah enggak makan. Biasanya ada 3 yang bikin tidur nih biasanya. Wah, apa ini? Pisang. Pisang goreng. Habis itu ini apa namanya gua sampai kemarin ngomong ini juga seru sih. Harusnya awareness-nya lebih rame lagi. Karena kita harusnya ada kayak the next Floyd Mayweather, Muhammad Ali, Tyson Indonesia, siapa gitu kan. Justru yang muda-muda sekarang ini harus dibimbing juga untuk yang benar-benar mau ikut ya. Daripada tarung di jalanan, tawuran. Betul ya kan. Oke, Chef, maybe kata-kata terakhir dong maksudnya. Apa baru mulai podcast udah selesai? Podcast baru Oh ya udah yuk pulang. baru turun nih. Bukan. Emang dia dekat sama presiden? Deket banget. Gue bilang kata-kata Makan siang gratis by Chef Arnold. Gimana makan siang gratis lu? Kita support. support. Apa orang gak salah lihat harga telurnya? Percuma ibu-ibu, bapak-bapak. Gua nge-tweet salah lihat harga telur itu tidak akan merubah harga telur sebenarnya di pasar. Ngapain marah sama gua? Kenapa lu dimarahin? Gue tadi belum kelar. Gue bilang kata-kata terakhir buat kodon Oh. sebelum move on deh. Oh, Tadi belum. boleh. Code blue. Ya, code blue. Cordon blue mah ayam keju. Kata-kata terakhir buat Code Blue deh sebelum. No, kita it move was on. a good fight. I think it was a good fight ya. For me ya, at least. Gua KO, dia menang. Congratulations again. Apa namanya? And it was spectacular. Oke. The way gua bilang it was spectacular karena sebelum fightnya itu the build up juga Juga bagus banget. gede banget ya kan. Habis gitu during the fight juga rame banget. Habis gitu dia menang juga tambah rame banget. Gua KO dia tambah rame. So it was a good fight for everyone. Kekalahan gua it's good. Ya kan, it's a new experience juga naik boxing. Yeah. Dan juga waktu naik ring ya, again, it's a competition, right? Gue jadi juri MasterChef aja masa apa namanya nggak terima kalah sama ini kan. So it's a good fight. It's a crazy experience. Apa namanya, would I do it again? Of course I'll do it again. Naik ring sama ini. Jadi rematch ini masih Code ada blue pos. Arnold 2 coming Oh, soon. yuk mau nggak bro sekarang? Gitu. Ada Nggak. possibility dong. Who knows? Enggak, maksudnya kayak gue nggak nyangka segitu banyak orang yang bener-bener katanya video.com streaming paling rekor katanya. Iya. It was just- Kemarin ya. Makanya gue di Beyond 3 mau ngalahin itu. ya kalau nggak ada, sorry,
Wah, Will, kalau misalnya nggak ada gua sama lu sih kelihatannya nggak bisa ya, Will. Tapi gua kelihatannya datang. Nanti kalau misalnya cocok waktunya. Bukan. Yang selanjutnya yang gue ngomongin ini yang Chef Arnold tahun 2021 kenapa nggak balik lagi? Yaitu kita ngomongin kripto. Ini yang win, lu mau gua yang disuruh gua yang ngegoreng, dia yang untung, gua yang rugi. Enggak, gua tanya pertanyaan. Gosali ini siapa yang bikin, lu kan yang bikin? Nih Jawab. mau diceritain nih Jawab. Gozali nih. Oke, Nah, Ceritain nih Gozali. Bentar. Oke, sebelum kedua kita ngomong Gosali yang pertama ya. Oke, Gozali yang pertama dulu. Gosali yang pertama. Tukang goreng Yang pertama. mulai siapa? Yang pertama kali mulai Gosali. Ini tuh dia, bukan gua. Gua malam-malam telepon. Bro, bangsat. Ini kayaknya bakal epic. Dia bilang, lu mau beli ini nggak? Nggak mau lah. Ngapain gua beli bukannya nih orang gitu. Harganya cuma 35.000. Gue bilang ngapain gue beli nih orang ini siapa? Bocang aja. Dia bilang, enggak bro, ini beli ini next pump bicara. Terus habis itu dia live Twitter live kan. Terus dia marah kalau salah. Iya. Terus besokannya gue pikir sama teman-teman lucu juga kali ya Oh, banget gitu kan. Kocak. Ini Jadi udah meme. 35.000 jadi Lu udah nemuin Gozali dari pertama. Iya. Dari pertama, dari mentah. Iya. udah gitu waktu viral kan dia diajak ke Deddy Kobuzer kan. Iya. Gue literally gak mau ikut. Dia nggak mau. Saking takut ya. tahu Saking kenapa takutnya ya? orang-orang lihat kayak anjing. Gue kan kayak what the fuck man. Ini loh, this guy. Dan yang berapa kan gue udah bilang, yang ngegoreng memang ngeramein kan, ya gue ramein karena ini. Iya, Tapi iya. yang beli itu siapa sih orang Indonesia cuma kita doang. Nggak ada. Sisanya itu beli komunitas NFT yang dari US dan lain-lain. Yang bercandanya itu gini, ini orang Indonesia kocak juga, ya kan? Kelihatannya bukan dari keluarga yang tajir banget. Yuk kita bantu dia sekolah sama ini, kita beli supaya harga naik, supaya dia bisa lulusin sekolah dan juga jadi tajir lah paling nggak. Kita berkatin. Dan maksudnya emang kayak gitu. Sebenarnya positif ya. positif Berarti banget. itu ya duit yang banyak jebol duit orang luar dong. Iya, memang. sebenarnya. Bukan duit orang Indo. Dan orang luar itu paham Kalau emang hancur, emang hancur. itu Ya, gua mau nyumbang. donasi nyumbang. Oh, Misalnya. serius? Itu yang pertama, yang kedua sekarang dia udah buff six pack yang nggak tahu. Yang kedua baru Yang kedua gue gak ikut-ikutan. Gue pokoknya dapat airdrop gitu aja deh. Soalnya kan gini. Nah, bentar klarifikasi. Pada bilang katanya gue pump and dump. Ya gue jual cuma beberapa tapi masih ada banyak. Masih ada banyak kok. Sampai makanya gue dapat airdrop yang kedua nggak jelas sih kenapa siapa gue. Gue yang cerita ya sekarang ya. Ayo. Jadi yang kedua itu gue kan mulai main kripto lagi I think last year. Jadi last year gue mulai masuk lagi. Berisik banget anjing di Twitter sekarang ya. Berisik lagi. Oh gue berisik banget. Iya, Tapi iya, berisiknya cara beda. Dan maksudnya gue udah lama gak bikin project lagi, Chef. So it was something that siapa yang bisa bikin ini ya? Tapi gue nggak nyari Gozali. Jadi waktu itu ada satu company nanyain gue, lu tahu Gozali nggak? Namanya dari this is Chinese company, Cina lagi anjing. Kenapa sih Cina terus? Dia nanyain tentang Gozali. Dan gitu gua dia dengan polosnya, Gus, lu mau gak nih kayak bikin koleksi kedua? Literally kayak, lu mau gak? Si Gozalinya ya siapa yang gak mau duit lagi? Dia udah dapat duit bro, Disuruh awalnya gitu, tajir lagi dia. Karena bikin kan, cuman ya emang kali ini metanya beda. Maksudnya kita kan kenapa kita mau pakai ini karena mau pakai 404. Jadi sekarang ada 404 Chef. Apa tuh 404 itu another layer. Layer itu beda banget. Maksudnya dulu kan kalau lu bikin satu NFT ya dia nggak liquid kan. Maksudnya lu mesti lu mesti nunggu ada orang mau beli baru lagi bisa. dan lain. Ini bisa Nah, ya? kalau ini NFT-nya itu lu bisa bikin jadi partial per coin. Oh. Jadi bisa satu NFT harganya 0,1 ETH, kalau lu belinya 0,01 bisa, tapi Bisa. jadinya koin. Partial gitu ya. Partial gitu. Oke. Complicated as fuck man. And gue cuma ngikut aja, ya udah gue bilang, Gus lu mau gue temenin nggak? Akhirnya kita temenin. Dan you know what? Ini gue ngomong jujur ya. Ini lu mungkin bisa ketawa. Kita bikin pre-sale. Iya, gue tahu itu presale-nya kayak rame banget. Rame Bangsat banget. gue di tag lagi. Ini si Arnold lagi. Anjing gue bukan gue lagi ngurusin boxing. Karena ini. Kita lagi pre-sale, itu lu boleh kaget nggak kaget ya? Setengah jam bro hilang bro. Setengah jam itu kekumpul, yang bukan hilang dulu, setengah jam kita kekumpul 56 miliar. Iya. 50 Setengah jam sold out. 56. siapa itu? Iya itu udah nggak mungkin duit Indonesia. Gila. 56 miliar gua aja nggak ikut masuk. Setelah gua pre-sale kayak gitu. Canda-canda. Tapi anjing banget. Cuan nggak bangsat? Ini gua ngomong jujur ya. Gua ngomong jujur di kamera Jujur. gitu. Cuan nggak? Nggak cuan.
Kenapa? Kita terlalu baik. Gua mau ethically terlalu baik gitu loh. Gua bisa rakpul di situ. Bisa. Bisa banget. Jadi Rakpul ini tuh apa? rakpul kan? Gua nggak rakpul, Jack. Rakpul Chef. tuh apa? Rakpul tuh kayak nggak- jadi tiba-tiba duitnya udah kekumpul langsung ditarik ya. langsung iya, iya, likuidasi, iya. langsung ditarik gitu. Pokoknya intinya proyeknya Enggak lah, kalau Intinya enggak lu juga bisa gua narik waktu itu. bisa Kalau yang narik. gila aja gitu. Bisa Karena narik. kan duit orang luar juga bukan duit orang Indo. Lu anjing lu itu bisa ya itu bahaya lu kalau narik kayak gitu keluarga lu diincar kan gua kan kelihatan. sampai kayak gitu. Bro. Ya. itu bisa jadi kayak yang di Apa nih? ya kayak di Bali Oh iya. Orang couple itu dicari, Bro. itu orang bisa ya, Di hotel hotel ada dua ya couple. Cina kan. Ya. Cina Dua lagi. cowok. Orang Indo, orang Indo. Dok, semua, Chinese, anjing. Chinese, Chinese, Chinese. Masih muda. Di Bali. Pacaran ya. Iya, jadi- Terus yang masuk berita di Indonesia yang hotel bintang 5 ada hotelnya enggak boleh. Katanya Gua rasa ya. tapi dicari. Gila banget. Gitu. Jadi Gila, bro, kripto, maksudnya gua sendiri, maksudnya ini gue jujur ya. Gue sama Gos tadi gue nanya, Gos ini dapat kekumpul kayak gini. Lu mau main playing long term atau mau apa? Bisa aja kita mau bangsat. We just sell the kan pre-sale. Ya kita kirim NFT-nya duitnya buat kita bisa dong, Chef. Bisa. Bisa banget. But we don't do that. Actually Gue dapat airdrop gara-gara gue masih pegang Gozali. Gozalinya ada 11 atau berapa 12 kalau nggak salah. Iya. Gue dapat total airdrop gue jual dapat satu iPhone gue. Tuh, masih lumayan loh kita airdropin. Jadi gue nanya, Gos kita mau main long term atau short term? Si Gos saya bilang, gue mau main long term, just good. Jadi gobloknya kita di fasting. 100% koinnya kita. Fasting. Jadi Jadi si Gozali bisa diincar nggak kayak gitu? udah enggak. Ya nggak bisa karena Jangan maksudnya duitnya juga nggak ada di dua. nggak ada yang jual, nggak ada yang jual kan? Nah, dia nggak dapat duit dari aktivitas selfie itu. Nggak dapat. Aktivitas Ya, selfie. awal yang pertama dong berarti ya. Yang pertama dapat. Dapat Dapat royalty. Yang kedua fotonya kayak gimana, Jo? KTP-nya ya, KTP-nya dia. Oh, lebih bebas. Oh, udah nge-gym. Udah, iya. Yang kedua itu jadi setelah dia lulus sampai lulus kuliah. Oh. Tapi sekarang dia nge-buff. ngebuff tuh. Oh iya. Iya. Anjing. Ada six packnya dulu masih. Serius. Jadi OnlyFans aja ya jangan. Orang ngebah. Tapi menurut gua maksudnya itu yang menyatakan bahwa Indonesia tuh literasinya tuh parah banget karena Iya, maksudnya bro. semuanya ngatain semua maksudnya. Kacau. Iya, Yang iya. awal-awal yang gue salin terus habis gitu foto bayi difotoin diadain NFT. Oh, iya, Iya, foto foto KTP KTP. yang gue dimarah-marahin sama ini, bro, sama literasi kalian tuh aduh. Nah, kalau misalnya gue nggak balik 2021 ya karena gue nggak sibuk malas aja ngeliatin dulu on the sideline gitu. Koin kan, kripto sama ini NFT. Sekarang apa sih ya biarin dulu. Orangnya kalau bisa beli juga emas gua nge-tweet taruh sign lagi. Orang gua bercandaan exit liquidity aja sampai sekarang. Terus sampai sekarang jadi- dibahas, bro, dia bilang gitu. Tapi Aduh. emang Twitter gila ya. Twitter gila. Twitter gila. Ya orang-orang yang pengen lihat lu KW ya orang-orang Iya, gitu-gitu doang gitu loh. Marah-marah padahal gak ikut beli, cuma mau marah aja gitu. Gue cuma satu ingat kata-kata ada orang dia bilang gue lagi mau nonton Chef Arnold nih, baru beli video waktu gue buka Chef Arnold udah terkapar. Ternyata gue jadi exit liquidity. Iya banyak yang komen gitu ya. Gue ngakak aja. Ternyata gue jadi Iya. baru dia bayar. Kocak sih, tapi gara-gara jokes itu kocak sih jokes. Kocak. Jokes exit liquidity itu sampai sekarang tuh masih. Iya. itu masih Jadi lucu. satu term Ya, ya. tapi yang mungkin Iya, orang iya. penasaran ya, gue gak tahu ya. Maksudnya Chef waktu itu kan kita tegang banget tuh waktu crypto tuh. Wah, Oh enggak, ya gue cerita. Jadi waktu itu kan crypto FTX lagi, ya kalau misalnya ngikutin ya semua FTX itu lagi hancur lah ya. Tiba-tiba koinnya itu bukan FTX, Luna. Luna hancur semua. Ini salah satu mata uang di kripto. Yes. FTX, Lunanya ini benar-benar hancur ngedrop. Habis itu market ini kan semua sentimennya pada jelek semua kan. Iya. Orang-orang pada bete, duitnya hilang sama ini. Terus habis itu ada yang tanya gue, Chef kalau misalnya Luna kayak gini, menurut Chef gimana NFT project-project ini gitu, bukan project gue juga gitu kan? Apakah gue juga ada di situ? Gue juga ada di situ gitu. Apakah kedepannya ini? Terus gue bercandaan sebagai jokes orang-orang kripto. Ya sorry, kalian jadi exit liquidity kita. Gue dibilang itu project gue semua, dia marah-marah. Jadi sekarang marah. Ya orang-orang pada pikir itu project gue. Emang Itu susahnya orang Indo kayak gitu. Susahnya. Baru bercanda ya. Ya sebagai project founder ya bercandanya kan ya sorry jadi exit liquidity. Oh gila. Pukulan exit liquidity sekarang. Di bangkai ya. Enggak, cuma ini yang penasaran orang. Chef, tapi waktu lu bull run tahun lalu, bull run lalu sama sekarang. Yang lalu itu lu masuk berapa, lu profit berapa, atau lu sebenarnya loss sih sebenarnya? Secara jujur. Gue udah sempat profit tapi gue nggak tarik semuanya.
Berapanya gua nggak bisa kasih tahu, tapi gua rugi. Lu actually jadinya rugi. Gua udah malas terus gua cut loss ada Shit. gitu. Tapi kan maksudnya gue mungkin tahu profit lu waktu itu lu pernah sempet mamer. Profit lu ya lumayan gede, bisa beli rumah lah. Bisa beli rumah. Bisa beli rumah bagus di Menteng. Nih gue langsung kasih tahu deh. Bisa beli rumah bagus di Menteng. Yang Tapi gua nggak tarik semuanya gitu. Habis itu ya gua main kan habis itu koinnya drop. Hancur, kan? Nah itu dia jadi males sama dia. Ya udahlah ada cut loss ya udah cut loss gitu. Terus Terus dilihatin sekarang terus ya kayak main saham gitu ya. iya lebih gila lagi. lebih volatility-nya naik turunnya lebih. Would lebih you gila. go back again? Oh ya, would. Tapi kalau in terms of nggak trading ya, Oke. nyicil aja beli Bitcoin namanya ini pasti Bitcoin Solana masih. Bitcoin tuh kayak emas ya. Emas ya. Tapi ya paling nggak ya ini apa namanya kalau sisanya ya emang lucu-lucuan sekarang ya meme coin lah. Pepe. Tapi lu nggak Twitteran lagi dan segala macam. Twitteran gua ngomong sedikit salah di ini lagi. Males gua bilang itu. Enggak, sekarang kan udah ada orang-orang lain yang nge-tweet sama ini kripto. Iya kan yang lain ya. Ya, biarin yang lain lah, kita ngikut-ngikut aja, diem-diemin aja gitu. Jadi mau digoreng juga ya itu komoditinya ya. Ya zaman dulu ya. Gini loh, sebenarnya bukan ngegoreng, yang goreng itu komunitasnya sendiri. Mereka tuh melihat orang yang vokal, yang ada followers, dan juga yang pasti orang Indonesia ngeliatnya yang portofolionya gede. Nah itu mereka lihat. Jadi mereka dikit-dikit ngikut, terus habis itu ngikut aja. Tanpa mereka tuh paling males. Ya mungkin Research. mungkin kalau sekarang ya maksudnya yang lagi di kripto itu adalah Timothy Ronald dengan nge-call Manta sampai sekarang kena bully terus Iya, kan. kena bully terus. Ya sekarang marketnya bukan market Indonesia sama ini. Jadi orang Indonesia yang ikut FOMO tanpa meresearch dan lain-lain, mereka itu manja. Dan yang nyalain orang-orang yang ini gitu ngomong. Iya, dibilang giring sama ini semua gitu, nggak terima. Gitu loh, semua ya ujung-ujungnya. Makanya gue paling takut kalau maksudnya amit-amit, gue sih nggak pernah mau punya kelas berbayar atau segala macam karena ya the responsibility is so big man. Nah, responsibility is big. Orang ketangga tweet aja nggak bayar-bayaran juga Ya, kena is big. juga, Chef Padahal pernah gue minta juga gitu. kena, tapi mereka yang tajir yang dapat duit dari Nggak kita pernah punya ngomong. orang nggak pernah ngomong thank you. Iya kan? Yoi. Makanya main kripto tuh pakai duit dingin. Iya, makanya. Jangan pakai duit kuliah anak, warisan, duit rumah sakit ibu. Jangan panas bawaannya. Makanya. Gak untung. Tapi boleh sih next fight ya mungkin ada isiannya pakai kripto. Gila. Isiannya Makan siang gratis gimana, Chef? nggak tahu lah. Tanya, makanya lah betul tanya. Telur kan lu ya. Bro, gue salah ngeliat telur, harga telurnya rame nggak jelas sama ini. Apa sih? Kenapa sih lu dimarahin apa sih? Enggak kan Dia jadi waktu itu nge-tweet. Gua nge-tweet kan makan siang gratis kan di breakdown aja kan skemanya makan siang gratis iya, 15.000 15.000 itu modalnya. belum kan negara cuma bilang 15.000 nih skemanya. Iya, iya. Budgetnya itu kan nggak tahu budget bersih atau kotor. Iya. Oke. Ya udah terus habis itu gue lagi ngomong sama gue lagi makan ini loh hotpot. Gue lagi ngomong sama suster gue juga, sus kira-kira di pasar harganya berapa ya? Suster gue ganti makan 15.000 boleh tambah ini. Iya terus habis itu gue ngomong, terus habis kita ngomong, gue nge-tweet kan udah gue share. Rame bro, terus bilang suster bilang itu kita harganya setengah kilo. Waduh. Lu udah gak boleh salah ngomong pokoknya. Harus Makanya kan presisi ya. gue ngomong apa aja di Twitter yang tidak akan merubah harga asli pasar aja orang rame gitu loh. 15.000 tapi bisa nggak menjadi gizi manusia harian? Bisa. 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 Mau lu ngerjain proyeknya? nanya Chef. Nah, siapa tahu Pak Prabowo mendengar gitu kan. Pusing. Karena nggak segampang cuman masak doang. Pusingnya itu adalah nanti kita ngomongin distribusinya gimana, packagingnya gimana. Terus habis itu kan kita kalau misalnya kita bilang makan menu nih ya, menunya itu kan setiap hari kita nggak bisa kasih chicken nugget ke anak-anak, ya kan? Harus berubah terus. Emang bakal chicken nugget salah satunya? If you wanna cut cost kurang lebih seperti itu. Dalam arti kalau misalnya bikin chicken nugget, kalau misalnya bilang ayam 1 kilo kan mahal, ya kan? Dipotong terus dikembangin lagi di buffer. Dengan mau ya dibikin seperti nugget-nuggetan yang lebih bergizi, ya kan? Supaya nanti 1 kilo bisa jadi 100, ya kan? Nah itu buat buffernya sama ini. Terus habis itu kan belum lagi distribusi. Terus habis itu pengecekan gizi, handlingnya sampai anak-anak jangan sampai makannya bukan chicken nugget nanti, ya kan? Sampai hari sekolahnya itu gimana? Apakah di daerah itu mau ada kantin di setiap sekolahnya atau harus dari UMKM sebelahnya? Standarisasinya bagaimana? Siapa yang mau support? Siapa yang mau support? Iya, Nah maksud itu tuh siapa? itu yang kompleksnya itu sampai bawah-bawah itu yang menurut gua gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bilang secara budget sama ini masuk 15.000. Apakah bisa di warteg, di warung juga masih banyak orang-orang makan ini. Nah gini nih, ini udah persiapan sebenarnya calon-calon
DPR kan. Waduh. Gitu. Gimana sih waktu itu lu peran lu sebagai di DPR waktu itu lu mau nyalek atau kayak gimana? Boleh nggak ceritain itu yang mungkin sisi yang kita belum ngulik ya malah ada. Emang boleh semultitalonte itu? Multitalonte anjing. Multitalonte. Coba cerita. Ceritanya ya maksudnya penasaran aja sih, penasaran with apa namanya gini ya. I think one of the core di Indonesia sendiri itu adalah gizi kan. Betul. Ya kan, I think kalau misalnya gue merasa gimana sih gue bisa mengkontribusi nanti later on in my life. Lu mau master chef sampai kapan sih? Mau jadi chef sampai kapan? Bisnis oke, it's running, masih bisa benerin lagi. Oke. Udah kaya juga, udah ganteng. Amin ya. Maksudnya sampai kapan gitu? So how can I contribute myself in terms of nutrition dan juga gizi di Indonesia? How gitu loh. Politik pun juga kita ngeliat kan semuanya juga apa namanya ngeliatinnya lebih ke tambang dan ini, tapi makanan ini yang nggak dilihat gitu. Dan Indonesia is very complex loh. Tempe, kedelai itu kita import. Oke. Tempe itu kedelai itu import loh. Harusnya Nggak bisa tanam sendiri. Harusnya bisa. Nggak bisa di kita punya agriculture. Nasi beras pun juga masih import karena orang Indonesia sendiri nggak. Cuma kan zaman dulu gue inget banget nih zamannya era Soeharto kan maksudnya pangan sumber pangannya kan dari kuat kan. Indonesia. Nah sekarang harusnya diperbaiki lagi loh. Infrastrukturnya udah ada dan lain-lain. Itu aja sih. Gue cuma merasa bagaimana kita bisa kontribusi ya ke depannya, bukan cuman hihi atau apa di secara sosmed lah atau apa. Dan akhirnya lu mendaftarkan menjadi nyalek. Ya gitu. Jadi dengan tanah seluas ini kita tuh beras beli. Nggak cukup dari Lu udah mulai nih lu. Nggak cukup. Gue masih mes loh, Belum, benar. Lu bilang Tanah sebelah rumah gue kosong aja. benar. Ini padi aja kalau Indonesia beli loh. Ini gua kasih tahu. Indonesia tanahnya katanya negara memang luas, tapi nggak seluas kayak misalnya US ya. US lebih besar ya secara geografik ya. Ya kan. Tapi populasi kita nomor berapa? Nomor 6. 4 bro. 4 atau 3. empat. Iya. Kita lebih Kan terbanyak. India, Terbanyak Cina. iya. Iya, India, Cina. Terbanyak. Iya. Nah sekarang kita bilangin kalau misalnya kita mau stok nasi beras nih di food bank kita, ya kan? Kalau kita mau nggak dengan kalkulasi yang benar, begitu anggaran yang 500 T itu full in action buat makan siang gratis, itu kalau nggak ini stabilitas makanan pangan kita hancur loh. Nasi belum lagi kan orang-orang makan nasi seberapa besar, seberapa banyak, ya kan? Harga naik lagi sama ini. Dan lu bakal pindah ke partai mana, Chef? Gua partai mana? Gua nggak ikut partai, non partai. Lu Tapi politik non-partai. tetap ya? Tapi lu akan Tapi lanjut. Lu akan Enggak masuk. lah. Kalau yang partai politik mending yang lain-lain lah. Gua bilang kalau misalnya gua bisa berkontribusi. Oh, oke. Kalau ada kesempatan lagi lu kepengen mau coba lagi. Enggak deh, enggak dulu. Kapok dong berarti ya. Enggak kapok ya, enggak dulu. I don't think it's my way of apa namanya untuk menjadi ini. Iya, lu bisa di luar partai dan ini dan lu bisa kontribusi. Kayak bapak lu juga kan di luar. Behind the scene katanya. Ada one way. Iya kan, Je? Lu mau di partai atau jadi behind the scene? Jadi behind the scene. Kita bisa di sana aja. Yang penting bekerja, membangun ya kan. Emang Jeju buka tajuk apa dari nol ngakunya ke gua lo. Dari nol gua. Lu cuma mikir Nolnya dia sama kita beda. Dia udah nol di sini, bro. Kita masih di sini. Beda Celsius anjir. lu emang kampret lah. Iya gitu. Kalau misalnya ya I mean like lu biarin yang lain lah berpolitik apa ini. Kalau misalnya kita bisa berkontribusi. Kita kebantu aja. Kebantu betul sekali gitu loh. Sebenarnya luas kok yang mau dikerjain di Indonesia, ya kan? Nah, pangan itu salah satunya yang kita harus benar-benar garap dengan baik gitu loh. Lu lihat di Twitter yang kemarin rame ini. Bayi 10 hari dikasih nasi, bro. Iya, yang Buburnya bubur kacau kan? Kacau. Terus habis itu yang ada susu sama ini terus habis itu kasih Susu kental manis. bukan susu kental manis lagi, kopi susu itu loh. Wah. Iya bro, karena ada susunya, nggak bisa beli. Gimana nggak stunting ya? Tapi ini yang menjadi pertanyaan gue selanjutnya. Gedenya main kripto. Apa? Kecilnya makan beras anjing. Ya iyalah. Kalau ada kesempatan untuk Nah. Chef Anot either jadi menteri atau jadi wakil menteri, would you take it? Tergantung sih. Bidang apa gitu? Ya, bidang makan lah. Tahu kan dia politisi. Cuma kan kalau kan menteri kan menteri nggak harus dari partai. Iya sih, nggak harus dari partai bener. Menteri nggak harus dari partai. Oh iya, bener, bisa aja. Iya, maksudnya lu ada kesempatan lu dijadikan menteri apa ya? Waduh. Menteri makanan atau menteri kreatif gitu. Waduh. Would you take it? Gue take it sama ini ya. Gue harus diskusi sama bini gue sih. Dia atau enggak? Karena kalau udah jadi menteri nggak bisa boxing lagi. Memukul rakyat. Memukul rakyat anjir.
I don't know. I have to ask my wife. Tapi bidang apa yang lo pengen incar sebenarnya? Gue gak ngincar. Iya kalau misalkan kalaupun ada dikasih sama bini lu. Kalau Buat- dikasih apa? Dikasih. Ya udah. tergantung Iya. bapak-bapak di atas lah. Bagian apain. Tapi gue gak ngincar, gue gak ini. Yang pasti gue benerin dulu kerjaan gue. Dari mangkokku lah, yang lain-lain kita kerjain dulu. Do what I wanna do first. Sampai itu establish. Baru nanti ya. Mangkokku udah menu baru apa chef? Kasih tau dong. Ada menu promo 15.000 online dan juga dine in. Jadi Sama tuh. Nyanyi Sama makan tuh. gratis. Harganya sama kayak makan gratis. Enggak, gue bener bikinin karena ini apakah rugi sama ini? Gue masih untung kok, ada hitungannya. Tapi silakan makan siang kan. Makan menu 15.000 itu ada, nanti kita menunya rubah-rubah lagi. Terus habis itu kita juga ada collab sama Daily Box. Oke. Jadi nanti ada menunya Juna, Arnold dan juga Renata. Waduh, mantap. Daily Box dan juga Mangkokku. Apa yang bikin beda? Kan kita kompetitor. Iya, lu kan kompetitor. Nah, Ya, terus tapi sekarang apa yang kita bikin collab jadi satu. Jadi Oh kan- itu yang bikin seru ya. Bikin seru. Kompetitor jadi Lu collab. gangguin gak chef Juda waktu ngasih lu gini biar Oh, kita gara-gara Juda nih gitu. Kompetitor soalnya. Tapi in the next mungkin kayak gini ya. Ini mungkin pertanyaan setelah kita akan akhirnya menutup podcast Oke, ini. bosan ya? Bukan bosan juga, cuman kasihan yang nonton. Jangan nonton. Katanya kuotanya banyak, gak mau internet gratis. Biasa gitu ya yang komen. 10 tahun dari sekarang. Apa sih yang lu bisa mimpiin dari diri lu sendiri? Apa yang lu mau ngeliat sosok Chef Arnold the next 10 years? Yang gue bisa lihat gue I'm healthier than now, lebih sehat daripada sekarang. Anak-anak gue juga gue bisa olahraga bareng sama dia. Ya kan? Kalau itu yang menurut gue I don't get that from my parents. Oke. Dan gue ngeliat anak gue, wah aktif, habis itu gue boxing ini, gue merasa kayak, oh katanya seru juga nanti kalau misalnya bisa sama mereka main ya. Tenis gua. Terus habis itu produk-produk yang gue mau bikin sesuai dengan F&B. Itu sih yang gue mau bikin. Terus apa lagi lu? Lu pasti mau nyetel menteri gitu-gitu. Ya gue mana tahu bro, ada pikirannya kayak Siapa gitu tahu kan. 10 tahun ke Bikin depan partai kita makan jadi- sendiri gitu kan. Iya. Partai makan. PMM, Partai Makan. Biar bisa beli rumah di Menteng. Partai Udah rumah di Menteng. BTW ini rumah di Menteng loh. Iya, Iya. iya. kan? Dan ini Mewah tempatnya bagus banget kan. Tempatnya bagus banget. Thank you banget buat Sonar kan. Sonar Paraiso. Lu kalau nyewa apa Airbnb Sonar Paraiso Ya. opsinya tuh mantep-mantep banget. Ya, Ini kalau- nih, Ini nih ciri-ciri ada liftnya rumah-rumah. Betul. Rumah-rumah orang gak kantor. Rumah-rumah orang kaya nih kayak gini. Rumah-rumah orang gak kantor sih. Rumah lu segini baru main kripto. Kalau rumahnya itu, kalau chef tuh waktu itu nggak Kebeli nih. kebeli uang jajan. Jadi Gila, ini tempat bagus banget loh disewain. kalian bisa cek di Instagramnya. Oke, Oke, itu aja. sip. Chef, thank you. Thank you. Thank you, Sang Chef. pembisnis, sang chef, Aduh. sang petinju, Betul. politician. Petinju cuma Thank you so terserah. much. Ternyata. Lengkap banget lah.